Sebelum memulai videonya, Mimin mau ngasih tahu kalau manhwa ini sudah mentok. Jadi untuk upload selanjutnya Mimin juga kurang tahu karena manhwa ini udah nggak update lebih dari sebulan. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke videonya. Di part sebelumnya, terlihat Lee Chang-sun mengambil buku tentang 10 resep daging monster. Lee Chang-sun tidak yakin apa ini memang Call of Advent atau bukan. Tapi dirinya yakin kalau ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Di permukaan, itu hanya sebuah buku masak tebal dan penuh dengan instruksi membosankan. Tetapi ketika Lee Chang-sun membalikan bukunya ke bawah dan membacanya dengan pola tertentu, itu menghasilkan sesuatu yang benar-benar berbeda. Rupanya, buku ini berisi tentang sebuah wasiat yang ditinggalkan oleh makhluk yang sudah lama terlupakan di dunia. Kalimat pertama dari buku ini tertulis, "Apa kau tahu rasanya dihianati oleh seseorang yang telah kau anggap sebagai saudaramu? Aku tahu anak itu, Wonsung, yang telah membuatku merasakannya." Saat Lee Chang-sun membaca kalimat pertama ini, terlihat matanya melebar, dan ia mencoba berpikir dengan keras, karena nama Wonsung terdengar sangat familiar di ingatannya. Dan tak lama kemudian, Lee Chang-sun pun akhirnya mengingat Gum Junho, pria yang mendirikan klan White Tiger bersama dengan Direktur Osiwan, dan dikenal sebagai salah satu dari 9 Black Tiger yang terkuat di dunia, dan merupakan aposlenya atau seorang utusan dari Void Monarchs. Menurut Lee Chang-sun, Gum Junho adalah satu-satunya tentara bayaran yang telah menyebarkan namanya di dunia player. Dia telah melalui banyak kesulitan, lalu membuat seni bela dirinya sendiri, dan Void Monarchs yang mengawasi dia langsung mengangkatnya sebagai aposlenya. Tapi, menurut buku ini, itu tidaklah benar. Buku ini mengisahkan seorang pria bernama Hanyu. Dirinya telah lama melatih swordsmanship-nya untuk menjadi penerus klan Ilmun. Tapi, suatu hari, master dari Hanyu ini mengangkat seorang apostle dengan perbedaan usia yang cukup jauh dengannya. Karena kesehatan master dari Hanyu ini berkurang karena umurnya, Hanyu menganggap dia sebagai saudara dekat, menyuruhnya memegang pedang dan melatihnya seperti murid sendiri. Tapi Hanyu tidak tahu pemikiran macam apa yang dimiliki oleh apostle pendiam dan apa yang Guardian Spirit kami pikirkan tentang klan kami. Sesuai namanya, Hyojun, yang dijuluki sebagai The Tiger That Has Been Trapped in Hardship, yang berarti harimau yang terjebak dalam kesulitan atau penderitaan, adalah dewa brengsek yang berkembang pesat dari pertempuran, kekacauan, dan ketakutan. Dari sudut pandang seseorang seperti itu, dia tidak suka kalau klan kami yaitu klan Ilmun memilih untuk berdamai dan bersembunyi untuk berlatih. Tentu saja dia bisa mencari apostle yang lain. Masalahnya adalah klan Ilmun adalah satu-satunya yang paling baik memperlakukan ajaran Hyojun. Karena hal itu, dia tidak bisa mencari apostle yang lain. Dia hanya bisa menggertakkan giginya. Setelah membaca sebagian dari buku ini, Lee Chang-sun mencoba menyimpulkan. Jadi, kekuatan Hyojun disegel dengan sengaja. Makanya kekuatan Hyojun berkurang. Dan alasan kenapa makhluk pecandu peperangan ini belum menunjukkan dirinya selama hampir 1 abad, itu pasti karena sesuatu yang dilakukan klan Ilmun dan Gum Junho yang menjadi bagiannya juga. Semakin besar keyakinan yang didapat Hyojun, semakin banyak juga kekacauan dan malapetaka yang terwujud. Hanyu pasti sangat menentang pertumpahan darah dan tidak akan mengizinkannya. Mungkin karena hal itu, Hyojun lebih memilih Gum Junho daripada Hanyu. Kemudian, Lee Chang-sun lanjut membaca. Penyergapan Wonsung pasti telah direncanakan berabad-abad yang lalu, karena secara fisik aku tidak bisa memegang pedang pada hari itu. Dia sudah lama meracuniku di tempat yang tidak kusangka. Perlahan, tapi pada akhirnya, mungkin itulah terakhir kalinya dia menunjukkan rasa hormatnya dan memutuskan untuk tidak membunuhku. Akan tetapi, dia memotong pembuluh darahku, menusuk paru-paruku, memblokir magic powerku, dan mengurungku di goa bawah tanah milik klan Ilmun. Bagaimanapun juga, Divine Spirit tidak akan melindungiku lagi. Mulai saat itu, muncul utusan baru, Gum Junho, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan dia membangun klan di tanah yang pernah ditempati oleh klan Ilmun. Setelah mengabaikan peringatan masterku untuk jangan pernah pergi ke dunia luar dan menjadi tidak berdaya, selain menyaksikan kekacauan yang akan dilakukan oleh utusan baru dalam waktu 10 tahun ke depan. Akan tetapi, suatu hari aku mendengar suara. Terlihat Lee Chang-sun tampak terkejut. Ia menyadari bahwa ini adalah bagian yang terpenting dan mencoba mencari tahu isi tebaliknya.
Namun, isi buku itu cuma berhenti sampai di situ. Lee Changsun mengarahkan kepalanya ke arah yang lain dan langsung menyadari kalau isi buku itu pasti tersembunyi di suatu tempat. Tiba-tiba saja muncul notifikasi sistem yang berkata Anda telah menemukan bagian yang tersembunyi. Seseorang yang tidak diketahui menyerahkan willpower yang telah menjadi biji dan memasuki tubuh Anda. Sebagai hadiahnya, tingkat penyempurnaan dari salah satu skill Anda telah naik secara drastis. Terlihat, tingkat penyempurnaan skill Lee Changsun yang awalnya hanya 39%, kini naik menjadi 51%. Lee Changsun yang melihat notifikasi itu terlihat terkejut, karena Lee Changsun berpikir butuh waktu yang lama untuk menyempurnakannya. Tapi, tingkat penyempurnaan Void Monarch Counter baru saja naik 12%. Dan notifikasi muncul lagi yang mengatakan kalau masih ada bagian yang tersembunyi di sekitar sini. Temukan semuanya dan gabungkanlah. Karena Lee Changsun masih punya waktu sekitar 2 jam lagi, ia pun bergegas pergi mencari bagian yang tersembunyi. Saat berlari, Lee Changsun berkata dalam hatinya, dilihat dari orang yang dengan sengaja menyembunyikan surat wasiatnya, dia pasti ingin seseorang menemukannya. Tapi, dia juga harus melakukan itu, agar pengikut Gom Chunho tidak akan bisa menemukannya. Dia pasti mengaturnya seperti itu, agar saat aku menemukan bagian yang pertama, aku bisa dengan mudah menemukan sisanya. Semua bagian-bagiannya mungkin tersembunyi di bagian kelas 7. Saat berada di bagian kelas 7, terlihat Lee Changsun mulai mencarinya. Untungnya, konstelasi The Tiger TTS Bentrapet Hinharship belum menyadari tindakan Lee Changsun yang mencurigakan. Dan tak lama kemudian, setelah sekian lama mencarinya, akhirnya Lee Changsun menemukan bagian yang tersembunyi itu. Suara yang didengar Hanyu berkata kalau dirinya mirip dengan Hanyu. Ia juga dihianati oleh seorang utusan dan ditahan di tempat ini. Dulu, dirinya dimangsa oleh anaknya dan berkelana tanpa henti di sekitar Underworld sebagai seorang iblis. Kau dan aku memiliki musuh yang sama. Berbeda dengan Hanyu yang dihianati oleh seseorang yang telah dianggapnya sebagai saudara, suara yang didengar Hanyu dihianati oleh anaknya sendiri, yaitu Void Monarch. Lee Changsun yang melihat hal itu tampak terkejut sekaligus senang, karena ini adalah bagian dari sejarah yang dirahasiakan, sesuatu yang ingin terus disembunyikan oleh Void Monarch. Aku menemukan kelemahannya. Kemudian, Lee Changsun lanjut membaca. Suara yang didengar Hanyu pernah berkata, konstelasi The Tiger TTS Bentrapet Hinharship yang telah ia dan masternya hormati adalah monster. Tidak. Lebih tepatnya adalah seorang iblis yang memakan seluruh keluarganya untuk menjadi dewa. Lalu, suara ini berpesan kepada Hanyu, agar bisa beristirahat dengan tenang, ia ingin menyaksikan leher iblis itu putus. Tentu saja, tidak hanya sebuah pesan yang ditinggalkan. Suara ini juga melajari Hanyu cara untuk membunuh The Tiger TTS Bentrapet Hinharship. Dengan ini, sebagai dasarnya, Hanyu dapat memulihkan kembali tubuhnya. Setelah itu, ia berlatih agar mendapatkan kembali kekuatannya yang dulu. Dan di hari di mana apostle yang berkelana keliling dunia itu telah kembali, Hanyu membuat sebuah keputusan. Sebagaimana apostle itu mengkhianatinya dulu, Hanyu bertekad akan bangkit kembali dan membunuh apostle itu. Tapi, saat berada di tempat di mana apostle itu berada, ada sesuatu yang terlintas di pikirannya. Apa aku bisa melakukannya? Aku menanyakan diriku, apa aku bisa membunuh orang yang kubesarkan dan kulajari seperti saudara sendiri? Jadi, aku meninggalkan wasiatku di sini sebagai obituari. Aku mengaku dendam terhadap orang itu, dan aku akan mewariskannya pada keturunan yang baru. Setelah itu, Lee Changsun menutup bukunya dan muncul notifikasi sistem yang mengatakan Anda berhasil menemukan seluruh bagian dari potongan tersembunyi. Keinginan yang kuat dari seseorang yang tidak Anda ketahui namanya membakar jantung Anda. Pencapaian pun diperoleh. Lee Changsun mendapatkan 5 intelligence, 10 willpower, dan mendapatkan skill Black Mountain Monarch Claw. Skill Black Mountain Monarch First Claw. Tiada di bumi ini yang semenakutkan wheelbase yang memiliki cakar lengkap. Skill ini memiliki 4 efek. Yang pertama ada excessive bleeding atau pendarahan berlebihan. Efek yang satu level di atas continuous bleeding atau pendarahan terus-menerus. Ini adalah efek yang membuat darah musuh terus-menerus terkuras dan membuat lawan dapat mati secara instan. Yang kedua, Chain Attack. Anda dapat mengaktifkan skill Chain Attack tanpa cooldown. Yang ketiga, Shock Stacking. Attack power diperkuat karena skill digunakan secara berturut-turut. Yang terakhir, Compatibility. Anda dapat menyembuhkan skill satu sama lain atau menggabungkannya. Menurut Lee Changsun,
Black Mountain Monarch First Claw adalah satu dari banyak skill milik klan White Tiger. Ini adalah skill yang mirip dengan counter. Ya, mungkin skill yang lebih pantas dari counter. Karena itu, berasal dari akar yang sama seperti skill milik White Tiger. Sekarang, tidak ada yang mengingat skill milik Ancient God. Tidak ada kebencian yang lebih kuat dari ini. Tapi, skill ini memerlukan terlalu banyak magic. Untuk mengeluarkan satu dari 5 cakar ini, itu akan mengambil semua kekuatan yang dimiliki oleh Lee Changsen. Kemudian, karena waktu sudah habis, Lee Changsen pergi meninggalkan perpustakaan dan bertekad akan kembali ke sini untuk mendapatkan Call of Advent. Cerita berpindah di tempat Wo Yonggen berada. Terlihat ia mengurutkan keningnya setelah membaca surat berita tentang Lee Changsen, yang mana isi dari surat berita itu merupakan masalah baginya. Akan tetapi, Wo Yonggen memiliki masalah yang jauh lebih besar. "Apa paman masih mendengarkanku?" Sebuah suara keras terdengar dari telepon yang berada di telinganya. Suara anak kecil yang telah menyiksanya selama beberapa hari terakhir. Karena Wo Yonggen tidak mendengarkannya, anak kecil ini pun marah dan menutup teleponnya. Wo Yonggen mengaku kalau dirinya adalah seorang sim yang selalu mendengarkan apa kata keponakannya. Rupanya, keponakannya ini adalah anak kecil yang selamat dari Gate Jamsil bernama Yebin. Biasanya, dia sangat santai dan ceria. Namun belakangan ini kepribadian keponakannya banyak berubah, tepatnya sejak apa yang terjadi sekitar sebulan yang lalu. Betapa takutnya Wo Yonggen ketika mendengar kabar kalau Yebin terjebak di dalam Gate Jamsil. Wo Yonggen melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk mencari cara mengutus tim penyelamat ke dalam gate dan berdoa terus-menerus kepada sponsornya, Nameless Giant, untuk melindungi keponakannya lagi dan lagi. Untungnya, Gate Jamsil berhasil dibersihkan dan Yebin ditemukan tidak terluka. Wo Yonggen hanya bisa bernapas lega saat itu. Kemudian, Wo Yonggen bertanya pada Yebin, apa yang sebenarnya terjadi dalam Gate Jamsil. Yebin pun memberitahu kalau ada seorang bajingan yang bernama Jong Chunje yang hampir membunuh dirinya. Untungnya, ada seorang dermawan bernama Lee Changsen yang menyelamatkannya. Mendengar perkataan Yebin, Wo Yonggen berinisiatif untuk merekrut Lee Changsen ke klannya sebagai tanda terima kasih. Mendengar perkataan pamannya, Yebin pun senang. Akan tetapi, Wo Yonggen malah membuat Lee Changsen marah dan langsung menawarkan dia untuk direkrut secara langsung. Tapi, Wo Yonggen tidak menyangka kalau dia akan mengabaikan selama sebulan dan kemudian tiba-tiba muncul di iklan rekrutmen klan White Tiger. Dan daripada itu, dia rank Triple S dengan nilai plus yang berjumlah 3 buah. Bagaimana ya caranya untuk membawa nama sebesar Lee Changsen ke sisi kami? Cerita berpindah di sebuah dungeon yang bernama Blackest Red Mountain Range. Pada saat berada di awal dungeon, ada sesuatu yang menarik perhatian Lee Changsen. Lee Changsen melihat sesosok monster yang terbang dari atas gunung. Entah apa yang membuatnya tertarik, tapi yang jelas Lee Changsen mengincar monster itu. Setelah itu, Lee Changsen berjalan menuju zona aman dungeon. Saat berjalan, muncul notifikasi sistem yang berkata, Scarlet Mountain Range sejak zaman kuno sudah diisi oleh makhluk mutasi karena kehadiran evil magic dari makhluk misterius. Segera temukan sumber dari magic tersebut dan kembalikan wujud dari makhluk di gunung ini. Gunung ini dibagi menjadi 8 bagian. Di setiap bagiannya akan ada makhluk mutasi dengan karakteristik unik yang tidak akan Anda temukan di dungeon lain. Tolong ingat hal ini. Untuk menjalani misi ini, setiap partisipan akan diberikan akses inventory, status window, dan skill window. Menurut Lee Changsen, kesulitan dari dungeon ini sungguh mengerikan. Tapi, Direktur Osiwan ingin dirinya membersihkan tempat ini. Di tengah perjalanannya, tiba-tiba saja Lee Changsen menyadari kalau ada seseorang yang mengikutinya. Rupanya, orang itu adalah Song Yeojun. Lee Changsen tidak menyangka kalau Song Yeojun mengikutinya sampai ke dungeon ini. Walaupun sudah menyadari kalau ada Song Yeojun yang mengikutinya, dengan wajah yang sedikit kesal terlihat Lee Changsen tidak mempedulikan Song Yeojun dan lanjut berjalan. Setelah itu, tak lama kemudian Lee Changsen pun sampai di zona aman. Terlihat sudah ada orang-orang yang datang sebelum Lee Changsen. Dari orang-orang yang berkumpul di sini, ada beberapa orang yang menunjukkan wajah yang tampak gugup saat melihat Lee Changsen. Orang-orang ini sibuk berbicara tentang Lee Changsen dan membandingkan kekuatan mereka. Namun, tak satu pun di antara mereka yang mencoba mendekati Lee Changsen. Lee Changsen yang mendengar perkataan orang-orang ini tampak tidak memperdulikannya dan langsung mengarahkan kepalanya ke arah yang lain. Saat mengarahkan kepalanya ke arah yang lain, Lee Changsen melihat seseorang yang begitu menonjol di antara orang-orang yang mengikuti camp pelatihan. Terlihat orang ini memiliki mata yang sangat dingin.
Wajahnya yang penuh dengan bekas luka bakar dan memiliki label nama White Winter. Menurut Lee Chang-sun, orang ini mendapatkan berkah dari dewa lain. Tapi siapa orang ini? Di tengah penasarannya, tiba-tiba saja ada panitia yang berdiri di sebuah batu besar, memberitahu kalau pelatihan training White Tiger yang ke-26 akan dimulai, sekaligus memberitahu peraturan yang berkaitan pada camp pelatihan ini. Setelah itu, panitia memberikan 3 skill dasar yang berupa gulungan kepada semua orang yang mengikuti camp pelatihan. 3 skill dasar ini terdiri dari Tiger's Aura, Tiger's Step, dan Tiger's Calamity. Setelah semua orang menerima gulungan ini, panitia pun menyuruh untuk merobek gulungan tersebut agar mendapatkan skillnya. Terlihat orang-orang tampak senang saat mendapatkan 3 skill dasar ini. Tapi, hanya karena mereka merobek gulungan tersebut, bukan berarti mereka menguasai skillnya. Maka dari itu, panitia menyuruh para instruktur untuk menunjukkan skill-skill dasar ini kepada semua orang, agar dapat menirunya dengan baik selama 30 hari ke depan. Tapi, tiba-tiba saja, dengan percaya dirinya, Lee Chang-sun mengangkat tangannya dan mengatakan kalau dirinya sudah menguasai teknik-teknik ini. Lee Chang-sun telah diberitahu bahwa meskipun itu adalah periode pelatihan selama 30 hari, kita bisa meninggalkan zona aman jika kita menunjukkan skill-skill ini dengan sempurna. Setelah berkata seperti itu, suasana yang tadinya muram kembali ricuh. Orang-orang memandang Lee Chang-sun dengan tatapan cemas, karena mereka ini tak percaya perkataan Lee Chang-sun dan menganggap kalau itu cuma bualannya saja. Ya, walaupun banyak yang tidak percaya perkataan Lee Chang-sun, ada seorang perempuan penggemar beratnya yang mengagumi tingkat percaya dirinya. Di sisi lain juga, ada seorang pria bernama Kim Hyung-jun tampak meremehkan Lee Chang-sun karena dirinya menganggap Lee Chang-sun akan gagal. Alasannya berkata seperti ini karena ayahnya adalah seorang eksekutif klan White Tiger. Ayahnya memberitahu kalau Lee Chang-sun memang tidak diberikan 3 skill sebelumnya. Dia pikir dirinya spesial untuk menunjukkan teknik ini hanya setelah melihatnya sekali. Jika memang semudah itu, siapapun yang baru lahir pasti bisa mempelajarinya. Dasar idiot. Kemudian, panitia pun menyuruh Lee Chang-sun untuk menunjukkan skillnya. Lee Chang-sun berdiri tegak, menarik nafasnya secara dalam-dalam, dan mengeluarkannya secara perlahan. Kim Hyung-jun tampak terkejut. Ia bisa merasakan perubahan mendadak di udara di sekitar Lee Chang-sun. Itu berat dan intens, seolah-olah seperti melihat harimau. Skill Tiger Step telah dimunculkan. Skill Tiger's Aura telah diaktifkan. Sebuah aura yang membentuk wajah harimau muncul di belakang Lee Chang-sun dan menunjukkan cakarnya yang ganas. Orang-orang tampak terkejut melihat hal itu. Lalu, Lee Chang-sun menggunakan skill Tiger's Calamity dan mengeluarkan belatinya. Aura yang tajam dipancarkan dari belati Lee Chang-sun ini langsung diarahkannya ke panitia. Panitia yang melihat hal itu segera menghindar ke samping dengan wajah yang tampak ketakutan. Terlihat serangan Lee Chang-sun menghasilkan ledakan yang cukup dahsyat, dan dari bekas serangannya tampak seperti cakaran harimau. Pada saat yang sama juga, terlihat serangan Lee Chang-sun berhasil membunuh monster yang dekat dengan zona aman. Lagi-lagi, orang-orang yang melihat hal itu tampak terkejut. Dan ada juga orang-orang yang kesal karena iri pada bakat Lee Chang-sun. Dan tiba-tiba saja, muncul Song Hyo-jun dengan wajah yang tampak kesal karena dirinya tidak percaya apa yang dilihatnya. Menurutnya, dirinya butuh waktu 10 tahun untuk mempelajari 3 skill dasar ini. Tapi, Lee Chang-sun langsung bisa menguasainya. Kemudian, Song Hyo-jun berkata, "Bukan seperti kau tidak berusaha karena dirimu jenius, tapi demi memperkuat skillmu, kau berusaha keras di tempat yang tidak dilihat orang lain. Kupikir tingkahmu di perpustakaan itu cuman mau pamer. Aku benar-benar minta maaf. Kau orang yang luar biasa. Aku menghormatimu." Orang-orang yang mendengar perkataan Song Hyo-jun tampak kaget, karena mereka ini beranggapan kalau orang yang jenius itu tidak perlu bekerja keras, tidak perlu belajar, dan tidak perlu berusaha. Ternyata mereka salah. Kemudian muncul notifikasi sistem dari konstelasi The Tiger Tide has been trapped in hardship yang puas atas pemahaman Lee Chang-sun. Dan konstelasi ini juga berjanji akan memberikan peringkat yang tinggi asalkan terus membuatnya kagum. Lalu, karena sudah menunjukkan skillnya dengan sempurna, panitia pun memperbolehkannya keluar dari zona aman. Saat keluar dari zona aman, terlihat ada 3 orang yang menatap Lee Chang-sun dengan tatapan yang mencurigakan. Di luar zona aman, terlihat Lee Chang-sun berhenti sejenak karena menurutnya udara di sini benar-benar menyesakkan. Setiap kali dirinya bernapas, tubuhnya menjadi lebih berat. Lalu, Lee Chang-sun berusaha memurnikan udara dengan menggunakan Heat of the X3 Grams.
mengaktifkan Immobility dan Inner Peace. Setelah itu, Lee Changsun mengeluarkan Nameless Twin Spear dan menggabungkannya menjadi satu. Karena Lee Changsun menyadari ada monster yang bersembunyi, Lee Changsun mengaktifkan Tiger Step dan Tiger's Aura. Dengan Tiger Step yang menarik pusaran udara dan berkonsentrasi pada bilau tombaknya, dan Tiger's Aura yang ditambahkan ke dalamnya, kekuatannya diperkuat sepenuhnya. Aura yang tajam dipancarkan dari tombaknya dan langsung mengarahkannya ke arah monster yang bersembunyi. Sebuah ledakan yang cukup dahsyat dihasilkan dari serangan Lee Changsun dan membuat monster ini terpental ke udara. Kemudian, semua kawanan dari monster ini yang bersembunyi di sekitar Lee Changsun mulai berlari berhamburan karena ketakutan. Monster yang memiliki satu kaki, mata merah seperti api, memiliki satu tanduk, dan bau amis yang menjijikan adalah ciri-ciri dari monster yang bernama One-Legged Ghost. Menurut Lee Changsun, sesuatu yang dicarinya pasti di sini. Tapi sebelum mencari itu, Lee Changsun harus mencoba ini sekali. Terlihat, Lee Changsun mengaktifkan skillnya yaitu First Claw of the Black Mountain God. Lee Changsun menggerakkan tangannya ke bagian belakang dan menginginkan tombaknya secara horizontal. Setengah dari monster yang terkena aura hitam ini seketika menghilang dan hanya misakan darahnya. Terlihat, wajah Lee Changsun tampak kelelahan. Karena skill First Claw of the Black Mountain God ini terlalu banyak menghabiskan mana. Setelah itu, karena Lee Changsun yakin bahwa di sini adalah habitat dari monster One-Legged Ghost, Lee Changsun mengeluarkan cambuknya dan mengaktifkan Viper Eye. Dengan cambuknya yang dilapisi oleh sebuah aura dan ditambah dengan Viper Eye, Lee Changsun dengan mudahnya memotong tubuh dari monster One-Legged Ghost sampai-sampai membantai habis monster ini. Kemudian, karena Lee Changsun merasakan kelelahan akibat bergerak tanpa istirahat, Lee Changsun mengaktifkan skillnya yaitu Soul Collection. Terlihat, jiwa dari monster ini yang terbakar dan menjadi abu diserap oleh Lee Changsun. Pada saat proses penyerapannya, tiba-tiba saja Lee Changsun menyadari ada bunga yang menatapnya. Lee Changsun yang melihat hal itu harus melebarkan matanya karena bunga ini adalah sesuatu yang dicarinya. Dan tanpa berlama-lama lagi, Lee Changsun langsung memegang dan mencabutnya. Ketika mencabutnya, bunga ini mengeluarkan suara yang aneh. Itu seperti hantu yang menangis kesakitan. Jadi, bunga ini bernama Scratching Flower, sebuah bunga yang dikatakan tumbuh di antara hidup dan mati, seringkali menjerit tanpa alasan, dan bunga ini kemungkinan memiliki racun yang mematikan. Saat Lee Changsun memegang bunga ini, Lee Changsun mengingat perkataan Valen Constellation di Netherworld yang bernama Iroh. Terlihat Iroh tertawa karena Lee Changsun menginginkan Dode Tianzun, Ectrigram on Fire, yang menandakan kelahiran dan penciptaan. Tapi ingin diubah oleh Lee Changsun ke sifat kehancuran dan kekacauan. Selain itu, Lee Changsun juga menginginkan Blood Red Lightning Aura, dan Iroh pun memberitahu metode pertamanya. Tingkatkan kekuatan apimu, jangan menambahkan bahan bakarnya, tapi tambahkan apinya. Tentunya, kau akan langsung dilap tanpa sisa jika kau melompat pada jenis api itu. Jadi, kau harus memaksanya dengan sesuatu yang ganas dan kejam. Carilah monster yang bernama Ijok dan Jikwi. Kau akan bisa mendapatkan api neraka dengannya. Dengan senyuman jahatnya, Lee Changsun langsung tahu kalau Jikwi ini adalah monster yang dilihatnya pertama kali saat memasuki dungeon. Tapi sebelum Lee Changsun mencarinya, dirinya harus mengganti api Ectrigram on Fire menjadi api yang membara dengan menggunakan bunga yang tumbuh di tempat monster One-Legged Ghost ini. Setelah itu, Lee Changsun membuka mulutnya dengan lebar-lebar dan memakannya. Sensasi teriakan dan tidak menyenangkan terjadi di dalam mulutnya. Tetapi, Lee Changsun terus mengunyahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu, muncul notifikasi sistem yang mengatakan, racun mematikan menyebar ke seluruh tubuh Anda. Efek 10 Poison Immunity telah aktif, dan daya tahan Anda telah meningkat. Kekuatan Ectrigram on Fire menjadi lebih kuat, dan akan memurnikan Anda, dan Magic Power Lee Changsun pun ikut bertambah. Kemudian, Lee Changsun menuju ke tempat di mana Jikwi berada. Dalam perjalanannya, Lee Changsun membersihkan desa monster Red Bearded Ghost dan membersihkan sekelompok Dark Ghost. Dan tak lama kemudian dalam perjalanannya yang membosankan dan panjang, akhirnya Lee Changsun pun sampai. Karena sarang dari Jikwi ini berada di atas, mau tidak mau Lee Changsun harus menaikinya. Saat berada di sarang Jikwi, Lee Changsun mengingat perkataan Iroh sebelumnya, kalau Jikwi itu memiliki bentuk fisik yang unik. Tidak cocok kalau disebut dengan binatang buas maupun monster. Jadi, Jikwi ini adalah sekumpulan spirit yang tidak terhitung jumlahnya. Dia melambangkan api dan kematian. Pada mata kanannya terdapat dendam dari ribuan spirit terkumpul di situ. Dan di bawah panas yang menyengat itu,
terkompresilah dengan kuat dan menghasilkan sebuah mata permata. Jika kau menggunakan itu, kau akan bisa mengubah sifat Egg Trigram on Fire. Karena Jiku ini meninggalkan sarangnya, Lee Changsen turun dan berinisiatif untuk membuat perangkap di sarangnya. Tak terasa 10 hari telah berlalu. Terlihat panitia tampak bingung sekaligus kagum dengan para trainer, karena sekitar 40% sudah lulus dalam 10 hari. Mungkin para trainer termotivasi oleh performa Lee Changsen yang luar biasa. Di dalam dungeon, terlihat 3 orang yang mencurigakan sebelumnya dengan cepat mengejar Lee Changsen. Begitu mereka keluar dari zona aman, rupanya 3 orang ini berasal dari klan High Off, bernama Yang Shin-hye, Park Ki-pyo, dan Baekhyun. Yang Shin-hye dan Park Ki-pyo ini mengincar Lee Changsen karena menurutnya klan White Tiger pasti memberikan sesuatu yang luar biasa kepadanya. Kalau tidak, mana mungkin dia bisa menguasai skill dengan cepat. Dengan wajah yang tampak khawatir, Baekhyun berkata, "Tapi bagaimana ya kalau pengawas White Tiger menyadari ini?" Hah? White Tiger mengaku menegakkan keadilan sosial dan mengikuti norma bisnis. Cih, omong kosong. White Tiger itu sebenarnya sama seperti kita. Murderer. Kata-kata yang menyimpulkan seorang pembunuh atau kriminal yang melakukan pembunuhan. Tapi dalam hal ini, itu mengacu pada organisasi orang-orang jahat yang bersedia melakukan apapun demi uang dan kesenangan. Lalu, Yang Shin-hye juga menyiapkan kemungkinan terburuknya. Kalaupun Lee Changsen tidak memiliki itu, dirinya akan mengincar hartanya. Dan Yang Shin-hye dan Park Ki-pyo pun saling tertawa saat mereka membayangkan masa depan cerah yang akan segera menanti. Tapi, bukankah ada kemungkinan situasinya berbalik merugikan kita? Karena kita menyentuh seseorang yang bahkan tidak melakukan apapun. Wajah Yang Shin-hye dan Park Ki-pyo berubah karena mendengar perkataan Baekhyun yang tidak sesuai dengan rencana mereka berdua. Menanggapi reaksi mereka, Baekhyun dengan cepat menambahkan kembali kata-katanya dan mengingatkan kepada mereka berdua yang lupa akan tujuan utama mereka. Jadi, tujuan utama mereka mengikuti camp pelatihan White Tiger adalah untuk mencuri Drink of Illusion. Karena klan High Off sudah dipojokkan oleh klan White Tiger, Drink of Illusion adalah petunjuk untuk memberikan situasi. Jadi, apapun yang terjadi itu harus didapatkan. Kalau kita membuat masalah tanpa alasan dan mengajukan tindakan yang seharusnya dilakukan, maka tamatlah kita. Tapi, bukan yang merunungkan kembali kata-kata dari Baekhyun, Yang Shin-hye dan Park Ki-pyo malah marah. Lalu, Park Ki-pyo mengampiri Baekhyun dan mengancamnya, "Kau mau melakukannya atau mati?" Karena adanya perbedaan kekuatan di antara mereka, mau tidak mau Baekhyun menyetujuinya dengan wajah yang tampak ketakutan. Dan mereka pun pergi. Cerita berpindah di sisi Lee Changsen. Karena Lee Changsen tidak hanya duduk diam menunggu Jikwi kembali, Lee Changsen memasang banyak perangkap di sekitar gunung ini. Terlihat banyak monster yang masuk ke dalam perangkapnya. Mulai dari Unmasked Evil Spirit, Dual Headed Python, Fire Canine, dan Tiger Striped Bird. Menurut Lee Changsen, sudah 10 hari telah berlalu sejak ia memasuki dungeon dan membantai banyak monster. Tapi, ia hanya naik 3 level, dari level 29 menjadi level 32. Ya, itu hal yang wajar sih, karena Lee Changsen tidak mempunyai dewa pelindung, makanya ia lebih lambat untuk naik level dibandingkan player lain. Lalu, karena Lee Changsen menyadari ada seseorang yang sedang menyembunyikan keberadaannya, Lee Changsen melompat dan langsung mengarahkan belatinya ke orang yang sedang bersembunyi. Serangan Lee Changsen yang mengerikan ini membuat sarang Jikwi bergetar, tapi sayangnya serangan itu berhasil ditepis. Rupanya, orang yang sedang menyembunyikan keberadaannya itu adalah seseorang yang menarik perhatian Lee Changsen sebelumnya, bernama Baekhyun. Lee Changsen yang merasa rahasianya akan terbongkar, mau tidak mau Lee Changsen harus membunuh Baekhyun di sini. Lee Changsen memegang erat belatinya dan langsung mengarahkannya ke Baekhyun dengan kecepatan tinggi. Melihat hal itu, Baekhyun ngecepat mundur ke belakang dan memainkan tombaknya sekuat yang ia bisa. Selangkah demi selangkah, berarti Lee Changsen dan tombak Baekhyun bertabrakan berkali-kali. Dalam pertarungannya yang cukup sengit ini, tiba-tiba saja Baekhyun membuat sebuah celah. Melihat hal itu, Lee Changsen segera mengarahkan belatinya tepat di leher Baekhyun. Baekhyun yang merasa dalam bahaya, dengan cepat ia mengaliri tangannya dengan sebuah bayangan hitam dan mengarahkannya ke Lee Changsen. Terlihat, Lee Changsen tampak terkejut saat melihat bayangan hitam itu. Seolah-olah teknik itu sangat familiar di ingatannya. Setelah itu, Lee Changsen menghindarinya dengan memberikan tubuhnya ke samping. Dan di saat yang sama juga, ia mengeluarkan Yukichang Sword-nya dan mengarahkannya ke leher Baekhyun. Terlihat, Baekhyun tampak pasrah
saat Yu Changsort mendarat tepat di lehernya. Dengan wajah yang tampak serius, Lee Changsen bertanya, "Kau, bagaimana kau bisa menggunakan Secret Art of the Shadow?" Bukannya dijawab, Begewol malah balik bertanya dengan wajah yang tampak terkejut. "Nama itu, kenapa kau bisa mengetahuinya?" Alasan kenapa Lee Changsen mengetahui nama dari teknik ini karena saat di Arcadia, ketika Lee Changsen menjalani kehidupan yang penuh dengan konflik dan perang, ada orang-orang yang bisa diandalkannya, tapi mereka meninggalkan Lee Changsen karena kegilaannya. Hubungan dengan mereka tetap menjadi kenangan yang berharga bagi Lee Changsen. Yang pertama, ada sang dewi pembantai dan penghancur. Kedua, sang naga yang tertidur selama 1000 tahun. Ketiga, sang singa berdarah besi dan sang bayangan pengembara, Xerxes. Xerxes adalah satu-satunya dewa yang cuma mempunyai satu authority atau kekuatan ilahi. Secret Art of the Shadow adalah nama yang digunakan Xerxes untuk menyebut skill dan kekuatan yang diciptakannya. Menurut Lee Changsen, Secret Art of the Shadow yang digunakan Xerxes dan manusia biasa memiliki perbedaan yang cukup besar. Jadi, akan lebih menarik kalau aku mengetahuinya. Dengan nada suara yang tampak kesal, Begewol kembali bertanya, "Kutanya sekali lagi, kenapa kau bisa mengetahui nama itu?" "Entahlah, kan aku duluan yang nanya." "Kalau begitu, aku cukup memaksamu mengatakan semuanya." Dengan emosi yang sudah tak tertahankan, Begewol menunjukkan gerakan yang jauh lebih cepat daripada yang pernah dilihat Lee Changsen sebelumnya. Keterampilan menggerakkan tombaknya itu penuh dengan rahasia dan kekuatan dari Secret Art of the Shadow. "Beritahu aku sekarang, dasar bajingan!" Dengan tenang, Lee Changsen mundur sambil menggabungkan tombaknya menjadi satu. Menurutnya, ia harus menahan diri sampai Begewol mengatakan yang sebenarnya tentang Secret Art of the Shadow. Setelah itu, Lee Changsen menyerang balik Begewol. Terlihat tombak mereka berdua saling bertabrakan. Lalu, Lee Changsen melompat dan mengaitkan tombaknya ke Begewol. Walaupun berhasil ditahan, Begewol harus membuka matanya pada beban luar biasa yang bergetar hebat, seolah-olah tombak itu akan patah. Dan karena tidak kuat untuk menahannya, Begewol mundur. Terlihat serangan Lee Changsen menghasilkan ledakan yang cukup dahsyat. Setelah itu, Lee Changsen mengaktifkan dan menggabungkan Tiger Step, Tiger's Calamity, dan Tiger's Aura. Lee Changsen bergerak maju dan menusukkan tombaknya ke Begewol. Saat tombak Lee Changsen menyentuh tombak Begewol, itu menghasilkan raungan keras yang mengguncang lereng gunung. Kekuatan luar biasa yang dibanggakan Begewol menjadi tidak berguna saat menahan serangan Lee Changsen. Dan karena tidak kuat lagi untuk menahannya, Begewol terpental dan menghantam gunung. Akibat dari serangan ini, Begewol mengeluarkan darah dari mulutnya. Lalu, Lee Changsen menghampiri Begewol dan berkata, "Kau pasti seorang Ghostborn, makanya kau memiliki kemampuan spesial." Ghostborn biasanya merujuk pada seseorang yang lahir dari hubungan manusia dan hantu. Karena mereka lahir di bawah keadaan yang tidak biasa, mereka memiliki kemampuan spesial dan memiliki penampilan yang mengerikan. Dan konon katanya, mereka memiliki sebuah kutukan sepanjang hidup mereka. Begewol harus membuka matanya lebar-lebar, karena Ghostborn mengacu tepat pada identitasnya yang tidak ingin pernah ia ungkapkan. Bagaimana kau bisa tahu? Memangnya itu penting?" Lee Changsen menjawab dengan nada bahwa itu bukan masalah besar. Menurut Lee Changsen, luka yang terlihat seperti luka bakar itu sebenarnya bukan luka bakar, melainkan karena mereka adalah Ghostborn. Skill Secret Art of the Shadow itu tidak dia pelajari, tapi itu adalah kemampuan spesial bawaannya. Sesuatu yang dirasakan Lee Changsen sebelumnya pasti berasal dari Xerxes. Kekuatan Xerxes menjadi sangat lemah. Kenapa dia meninggalkan anaknya di Mortal Realm? Lalu, Lee Changsen berkata kepada Begewol, "Sepertinya kau berusaha menyembuhkan gejala Ghostborn dengan mata dari Jiqui. Tapi itu tidak akan berhasil, jadi menyerah saja." Karena Begewol belum percaya, Lee Changsen mencoba meyakinkannya. "Aku langsung mengetahuimu sebagai Ghostborn, cuman dengan beberapa pukulan. Bukannya itu cukup untuk membuktikannya? Sepertinya kau berpikir kalau luka-luka yang ada di wajahmu itu berasal dari orang tuamu yang memiliki atribut fire. Sebenarnya orang tuamu tidak memiliki atribut fire. Kalaupun itu benar, orang tuamu memiliki atribut fire, kau tidak akan bisa menggunakan atribut darkness, Secret Art of the Shadow. Selain itu, Jiqui memiliki atribut death atau kematian daripada atribut fire atau api. Aura mengerikannya jauh lebih kuat dari ghost normal, dan kau mau memakannya?" Begewol hanya diam membisu, karena semua kata-kata Lee Changsen itu benar adanya.
Ia datang jauh-jauh ke sini untuk menghilangkan kutukannya, tapi ia malah menghadapi tembok yang lebih besar lagi. Bekiyowal berputus asa dan menangis. Terus, aku harus apa? Tapi tiba-tiba saja muncul sebuah harapan. Aku akan menyembuhkanmu. Jadi, mari buat kesepakatan. Kesepakatannya adalah Lee Changsun meminta kepada Bekiyowal untuk memberitahu pengetahuannya tentang Jikwi, dan Lee Changsun juga ingin bekerja sama dengan Bekiyowal. Namun, Bekiyowal masih ragu. Tapi di sini, Lee Changsun ingin menghilangkan keraguan itu dengan cara membuktikannya secara langsung dan menyuruh Bekiyowal untuk mengulurkan tangannya. Lee Changsun meraih lengan kanan Bekiyowal dan menyuruhnya untuk menahannya, karena ini akan panas. Lee Changsun mengeluarkan apinya dan memasuki mulut Bekiyowal. Lalu, Lee Changsun menyuruh Bekiyowal untuk menutup mulutnya, karena jika udara masuk ke dalam rongga yang salah, itu bisa mengacaukan sirkulasi mana. Sementara itu, api yang memasuki tubuh Bekiyowal tiba-tiba menyebar dan berputar-putar di seluruh tubuh. Di saat yang sama juga, muncul notifikasi sistem yang berkata, kondisi Ghostborn Anda telah berubah, kutukan Anda telah terangkat. Kutukan Anda sedang diangkat. Terlihat sedikit demi sedikit kulit yang tampak seperti luka bakar itu perlahan lepas. Tapi ketika api ini hampir mencapai inti kutukan Ghostborn, yaitu jantungnya, api ini meredah dan kemudian api ini padam. Walaupun belum sepenuhnya kutukannya terangkat, terlihat semua kulit yang tampak seperti luka bakar sebelumnya lepas dan wajahnya berubah menjadi tampan.